Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat di Sederhana Parit? Pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Singapura. Sahabat-sahabat di Sederhana Parit, asal usul nama Singapura semula bernama Temasik atau Tumasik dalam bahasa Jawanya. Kemudian Temasek dalam bahasa Cina. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tuhfat Al-Nafis, di mana saat itu Sultan Singapura dipimpin oleh Sultan Hussein Shah pada tahun 1819. Ada versi lain menyebutkan nama asal Singapura ini muncul ketika pangeran dari Sumatera bernama Sang Nila Utama singgah di pulau Singapura pada tahun 1299 dan menemukan binatang mirip dengan singa, ya. Sehingga pulau ini disebut dengan Leon City atau kota singa. Nah, Nila Utama dan rombongan menetap dan membangun wilayah baru tersebut serta menamai wilayah itu dengan nama Singapura. Kemudian ada juga versi lain mengatakan bahwa nama Singapura itu adalah dari kata singgah dan pura, berarti kota. Jadi Singapura adalah kota Singapura. Nah, pada akhir abad ke-14, Singapura menjadi bagian wilayah kekuasaan Malaka. Sebab Singapura ini dikuasai oleh para Meswara dan selanjutnya diserahkan ke Majapahit. Akibatnya, para Meswara tersingkir ke Malaka dan mendirikan kerajaan Islam di Malaka. Dan Singapura menjadi bagian kekuasaan Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka ini banyak bergaul dan berhubungan dengan pedagang Muslim, khususnya yang datang dari bandar-bandar di Sumatera, dan akhirnya Pameswara pun memeluk Islam dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Para pedagang dari penjuru manapun suka singgah di Singapura ini. Nah, pada tahun 1819, Sir Thomas Stanford Raffles berhasil mendarat di sebuah pulau yang di sana terdapat orang-orang Melayu Islam dan sekumpulan orang-orang laut yang berdiam di semenanjung tanah Melayu. Sebagai wakil syariat India Timur, Inggris, Raffles mengadakan perjanjian dengan tokoh masyarakat setempat, Temanggung Daeng Abdul Rahman, ya, untuk sebuah pusat perdagangan di Singapura. Nah, dalam waktu yang singkat, pulau ini banyak disinggahi oleh banyak kapal yang ingin berdagang di pulau ini. Nah, bahkan banyak kapal-kapal dari bangsa lain yang berdatangan seperti pedagang dari tanah Arab, Gujarat, Parsi, Bengali, Pegu, Siam, dan Cina untuk mengadu nasib di negeri ini, ya. Nah, dalam kurun waktu yang sekejap saja dan melalui proses yang dari waktu ke waktu sehingga mencapai kegemilangan dan kejayaan. Nah, negara Singapura berdiri pada tanggal 9 Agustus 1965 atau keluar dari negara Federasi Malaysia. Negara ini menganut paham sekular modern, di mana pemerintah bersikap netral terhadap semua agama dan ras. Singapura merupakan sebuah negara republik dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam undang-undang negara terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden adalah sebagai kepala negara, tetapi tidak memiliki kekuatan politik.
Sedangkan Perdana Menteri adalah pemimpin kabinet dan administrasi pemerintahan, sehingga otomatis kekuatan politik dipegang penuh oleh Perdana Menteri. Kita akan melihat Islam pada awal sejarah Singapura. Sejarah kehadiran Islam di Singapura tidak dapat dipisahkan dengan sejarah kedatangan Islam di Asia Tenggara pada umumnya. Begitu pula dari masa ke masa yang selalu berkaitan dengan perkembangan Islam di wilayah lainnya. Nah, pada sebagian ahli sejarah sudah hampir sepakat bahwa agama Islam sudah sampai ke Asia Tenggara pada abad pertama Hijrah atau pada akhir abad ke-7 Masehi. Karena pada abad itu pedagang-pedagang Arab atau pedagang Muslim India sudah mengadakan perdagangan sampai ke Selat Melaka dan Cina. Sebagian ada yang singgah di Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, kemudian jalur perdagangan itu menjadi rute tetap pada pedagang Arab dan India yang menjulur dari Laut Tengah melalui Persia dan India ke Asia Tenggara dan terus ke Tiongkok. Nah, namun untuk menentukan dengan pasti kapan sesungguhnya awal kehadiran agama Islam, di mana dimulai, kemana penyebarannya, siapa penyebarnya, dan bagaimana metode pengajarannya adalah suatu pekerjaan tidak mudah. Karena itu sulit untuk menentukan bukti yang dapat dipercaya kebenarannya. Nah, Singapura sendiri mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Posisi strategis yang merupakan nilai lebih Singapura menjadikan Singapura sebagai transit bagi perdagangan dari berbagai kawasan. Nah, pada sisi lain yang menjadi pusat informasi dari sisi lain, selain sebagai transit perdagangan, letaknya yang strategis ini juga telah memungkinkannya menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam. Karena secara geografis Singapura hanyalah satu pulau kecil ya yang terdapat di tanah semenanjung Melayu. Nah, kita akan coba lihat pendidikan yang ada di Singapura. Dalam bidang pendidikan, Singapura menganut sistem pendidikan Islam modern. Dari awal hingga sekarang merujuk pada sistem Mesir ya dan Barat, seperti madrasah, sekolah Arab atau sekolah agama, tetapi tidak mengenal pondok pesantren. Ada 4 madrasah terbesar di Singapura. Yang pertama adalah Madrasah Al-Junaid yang didirikan pada tahun 1927 Masehi oleh Pangeran Syarif Al-Syed Umar bin Ali Al-Junaid dari Palembang. Yang kedua adalah Madrasah Al-Ma'arif, didirikan pada tahun 1940-an, gurunya dari lulusan Al-Azhar Mesir ya. Kemudian yang ketiga adalah Madrasah Wak Tajung Al-Islamiyah yang didirikan pada tahun 1955 Masehi, dan yang keempat Madrasah Al-Sagof yang didirikan pada tahun 1912 di atas tanah wakaf Syed Muhammad bin Syed Al-Sagof. Nah, ada juga pengembangan dalam masyarakat, diantaranya badan-badan penyedia berbagai pelayanan mendaki, yaitu Majelis Perkembangan Masyarakat Islam Singapura. Muncul sebagai organisasi utama dengan berbagai kegiatan yang menyeluruh dan pendidikan kepada ekonomi. Nah, Mendaki menerima dukungan dan bantuan keuangan dari pemerintah. Nah, badan ini tumbuh pada tahun 1981 atas usaha ahli-ahli parlemen Melayu Islam untuk mengatasi kemerosotan orang Melayu. Seperti yang diperlihatkan pada tahun 1980-an, dalam 7 tahun pertama Mendaki sangat perhatian terhadap soal pendidikan. Ia mengadakan kelas bimbingan setiap minggu dan nasihat kepada pelajar dan keluarga mereka. Nah, kita akan melihat bagaimana perkembangan Islam di Singapura ya. Di Singapura, Islam menjadi salah satu agama minoritas dengan jumlah penduduk sekitar 4.499
juta jiwa, atau hanya sekitar 14,9% saja yang memeluk agama Islam, dan menjadi agama kedua terbesar setelah agama Buddha. Kemudian diikuti oleh ateis, Kristen, Taoisme, dan Hindu, serta agama lainnya. Nah, hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh prinsip kunci yang ada di Singapura mengenai setiap penyerapan suatu praktek hukum atau norma harus sesuai dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi setempat. Seperti yang kita ketahui bahwa Singapura itu merupakan negara dengan perkembangan yang sangat pesat dan adaptasi hukum Inggris ya. Nah, meskipun demikian, umat Islam di Singapura tetap mengusahakan adanya hukum Islam di negara Singapura. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran serta umat Islam yang ada di negara tersebut, disebabkan oleh kebutuhan hukum Islam secara formal. Nah, umat Islam di Singapura itu berusaha keras untuk mendekati pemerintah Singapura agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum personal dan keluarga Islam di Singapura. Setelah dilakukan upaya-upaya selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau yang disebut dengan AMLA ya. Nah, undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura. Nah, pada tahun 1966 AMLA mengusulkan pembentukan MUIS ya, atau Majelis Ulama Islam Singapura, yang disebut dengan Islamic Religion Council of Singapore, sebagai suatu badan hukum. Nah, MUIS diharapkan dapat menjadi penasehat Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Nah, tugas MUIS itu sama seperti MUI yang ada di Indonesia. Tugas mereka mengatur kegiatan Islam di Singapura seperti mengeluarkan sertifikasi halal untuk makan dan minum yang menurut ketentuan Islam, baik untuk dikonsumsi, gitu ya. Melakukan perhitungan waktu sholat di Singapura, menjadi penyelenggara pernikahan secara Islam. Jadi besar sekali peran MUIS ini. Nah, menurut istilah Sharon Siddiq, Muslim Singapura dibagi menjadi dua kelompok besar ya, yaitu migran yang berasal dari dalam dan luar wilayah. Migran ini dari dalam wilayah berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean. Nah, kelompok ini selalu diidentikan ke dalam etnis Melayu. Nah, adapun kelompok migran dari luar wilayah dibagi menjadi dua kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dari subkontinen India, yaitu pantai timur dan pantai selatan India, dan keturunan Arab, khususnya Hadramaut. Dengan demikian, Sharon berpandangan bahwa Muslim Singapura adalah para imigran. Nah, migran yang berasal dari luar wilayah secara umum berasal dari golongan Muslim yang kaya dan terdidik ya. Mereka mempelopori perkembangan Singapura sebagai pusat pendidikan dan penerbitan Muslim. Nah, di samping itu juga mereka juga sebagai penyumbang dana terbesar untuk pembangunan masjid, lembaga pendidikan, organisasi sosial Islam lainnya. Nah, di antaranya yang terkenal itu adalah keluarga Al-Segad, kemudian Al-Kaf, dan Al-Junaid. Nah, itu tadi sahabat-sahabat Yusna Farid, perkembangan Islam yang ada di Singapura. Mudah-mudahan konten singkat ini dalam memahami perkembangan Islam yang ada di Singapura pada pertemuan ke-7 pada mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara ini mampu memberikan pemahaman
juga mampu memberikan sedikit ilmu untuk kita semua. Saya Bismillahirrahmanirrahim Anak Farid. Jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.